Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Silakan. Silakan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini setelah sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Allah kembali pertemukan kita di majelis yang mulia ini, di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah amal saleh. Hadirnya kita di majelis ini, datangnya kita ke masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusan hidup kita, dan setiap langkah kaki kita menuju majelis ini, setiap putaran roda kendaraan kita menuju masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan timbangan yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap, berdoa mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sehat semuanya Bapak Ibu. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir tematik kita. Nanti di pekan pertama kita kembali ke fikih. Di kesempatan ini kita akan kembali mengkaji tafsir tematik, dan yang akan kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini adalah surah Fatir ayat 29. Surah Fatir ayat 29. Yang ayat ini tema besarnya adalah perniagaan yang tak pernah rugi. Perniagaan atau bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah rugi. Ternyata ada perniagaan yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang perniagaan itu, bisnis itu, perdagangan itu tidak akan pernah rugi. Kalau kita pernah mengenal beberapa perdagangan, perniagaan, atau pernah mengalami bahkan pernah menggeluti satu perniagaan yang ada kemungkinan rugi dan kemungkinan untungnya, maka yang akan kita bahas di sini surah Fatir ayat 29 adalah perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Perniagaan apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita. Fatir ayat 29. Kata Allah, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat,
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka sirran, dalam keadaan diam-diam, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, atau terang-terangan. Saya ulangi, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus salat, mendirikan salat, wa anfaqu, dan berinfak atau menginfakkan dari apa yang kami rizkikan sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiga orang ini, tiga kelompok ini, tiga ibadah ini, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi kita tidak sedang ngomongin bisnis duniawi ini ternyata. Yang kita bahas adalah bisnis akhirat, bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala berupa tiga hal. Yang pertama adalah tilawah kitab Allah, membaca firman Allah atau Al-Qur'an. Yang kedua adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat. Dan yang ketiga adalah wa anfaqu, infak. Ya, tilawah, apa tadi? Salat dan infak. Tilawah, salat, dan infak. Kenapa Allah ibaratkan tiga ini dengan tijarah atau dengan perniagaan, dengan perdagangan, dengan bisnis lan kabur yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya? Sebab tiga ibadah ini jika dilakukan oleh seseorang, seakan-akan dia berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan salat, dia melakukan infak, dia bertilawah. Tilawah, salat, infak itu pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pasti sampai dengan mendatangkan manfaat, dengan mendatangkan kebaikan, dengan mendatangkan pahala yang sangat-sangat berlimpah. Jadi sama seperti seseorang yang berniaga, sama seperti seseorang yang berjual beli, dia mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat berlimpah-limpah. Sebagaimana seseorang yang melakukan tilawah, seseorang yang mendirikan salat, dan seseorang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tijaratan lan tabur, dia seakan-akan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi lan tabur, yang perniagaan itu tidak pernah akan rugi. Baik, kita coba perdalam detail dari makna ayat-ayat ini. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang yatlun diambil dari kata tilawah. Artinya apa itu tilawah? Membaca. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca firman Allah, membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tala yatlu tilawah, itu artinya membaca. Oke? Tapi ternyata tala yatlu di dalam bahasa Arab, bahkan di dalam Al-Quran, itu juga artinya mengikuti atau mengiringi. Saya ulangi, tilawah itu selain artinya membaca, juga bermakna mengikuti atau mengiringi. Kalau saya mengikuti sesuatu, berarti saya bertilawah terhadap sesuatu itu. Kalau saya mengiringi sesuatu dengan sesuatu yang lain, berarti saya mentilawahkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu tilawah. Oke? Kenapa membaca itu disebut dengan tilawah? Yang artinya mengikuti, Bapak Ibu. Ya, mengapa membaca disebut dalam Al-Quran tilawah, yang arti makna aslinya mengikuti? Sebab kalau orang membaca sesuatu, itu kan kata-kata yang ada dalam kitab ini itu diikuti oleh mata, betul nggak? Dari mulai A diikuti, setelah A apa? B, C, D, terus diikuti sampai titik. Nanti setelah titik ikut lagi. Apa yang dia katakan diikuti terus menjadi satu rangkaian yang dipahami, satu rangkaian yang dia baca. Maka tilawah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala,
Suara saya aman? Kekencangan ya? Oke, nggak kekencangan maksudnya. Ibu aman-aman aja. Itu di belakang lagi ngerujak atau? Yatluna kitab Allah. Orang-orang yang membaca kitab Allah. Karena membaca tadi artinya adalah mengikuti, mengiringi, berarti maknanya dua. Tilawah kitab Allah itu yaqra'un wa yattabi'un. Membaca dan mengikuti isinya. Mengikuti isinya sama dengan mengamalkannya. Jadi ibadah pertama yang Allah katakan tijaratan lan tabur, yang akan menjadi bisnis yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya adalah tilawah. Yang dimaksud dengan tilawah bukan sekedar membacanya, tapi mengikuti, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang dia baca, apa yang ia tilawahkan. Dan karena itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syams, ayat yang kedua apa? Wal qamari idza talaha. Ya kan? Wal qamari idza talaha. Demi bintang-bintang idza talaha. Apabila dia tala di situ artinya mengiringinya, mengiringi matahari. Pakainya tala. Yang tala itu diambil dari kata tilawah, mengiringinya demi bintang, demi bulan, apabila ia mengiringi matahari. Mengiringi itu, mengikuti. Berarti tilawah bukan hanya sekedar membacanya, tapi mengikuti apa yang ia baca. Bukan hanya membaca lafaz Al-Quran, tapi dia berusaha memahami Al-Quran dan mengamalkan isi pesan dari Al-Quran itu. Itulah yang disebut dengan innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca, yang bertilawah kitab Allah, Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Bapak Ibu lihat, aqamus shalah. Allah katakan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, kalau salat pakainya aqamu atau yuqimunas shalah, artinya mendirikan, tidak melaksanakan, tidak melakukan, bukan menggunakan redaksi melaksanakan atau melakukan, tapi menggunakan redaksi mendirikan. Kalau zakat melaksanakan, puasa melakukan, apalagi zikir melaksanakan, dan begitu seterusnya. Tapi khusus sholat Allah nggak bilang melaksanakan, Rasul juga tidak menggunakan redaksi melakukan, tapi aqamu atau yuqimu, yang artinya mendirikan. Mengapa? Karena beda antara melaksanakan sholat dengan mendirikan sholat. Dan yang dimaksud dengan mendirikan sholat adalah jika 5 syaratnya terpenuhi. Halo? Mendirikan sholat itu berbeda dengan melaksanakan sholat. Yang disebut dengan mendirikan sholat itu 5. 1. Terpenuhi syaratnya. 2. Terpenuhi rukunnya. 3. Terusahakan atau terjaga sunnah-sunnahnya. 4. Ada khusyuknya, dijaga tuh khusyuknya. Dan yang kelima adalah mengetahui hikmah dan tujuan sholat. 5. Saya ulangi. Yang disebut dengan wa aqamus sholat, mendirikan sholat adalah 1. Apa tadi? Terpenuhi syaratnya. Syarat-syarat sholatnya terpenuhi. Tidak ada satupun yang hilang. Sebab kalau ada satu syarat yang hilang, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, bukan hanya syarat, rukunnya. Apa bedanya rukun dengan syarat? Kita pernah bahas. Kalau syarat itu sesuatu yang ada sebelum sholat, kalau rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam sholat. Syaratnya harus terpenuhi. 2, rukunnya harus terpenuhi. 3, terjaga sunnah-sunnahnya. Bukan hanya syarat dan rukun, tapi sunnahnya juga harus terjaga, diperhatikan. Yang ketiga, yang keempat, didirikan dengan penuh khusyuk. Walaupun khusyuk ini bukan rukun, bukan syarat,
Tapi seseorang yang menghadirkan kekhusyuan dalam sholatnya, berarti dia sedang menegakkan sholatnya, tidak sekedar melaksanakan sholatnya. Dan yang kelima, mengetahui tujuan dan hikmah sholat. Kalau misalnya kita ditanya, apa tujuan sholat? Kira-kira apa Pak, Bu? Di antara tujuan sholat kita adalah, sebagaimana Allah sampaikan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di antaranya ya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau seseorang sadar, saya sholat, berarti saya nggak boleh melakukan perbuatan keji dan munkar. Saya sholat, setelah sholat berarti saya nggak boleh korupsi. Saya sholat, berarti saya setelah sholat nggak boleh riba. Habis sholat, saya nggak boleh syirik. Habis sholat, saya nggak boleh namimah. Habis sholat, saya harus menghormati tetangga. Setelah sholat, saya nggak boleh menghina saudara. Dan begitu seterusnya. Dia tahu maksud dan tujuan sholatnya. Kalau 5 ini terpenuhi, maka dia sedang menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan sholat. Kalau salah satunya tidak terpenuhi Bapak Ibu, maka dia tidak menegakkan, tapi sedang melaksanakan. Nah, tapi jangan salah paham, 5 yang saya sebut itu, 2 pertama mempengaruhi sah atau tidaknya sholat. 2 pertama mempengaruhi sah atau tidaknya sholat. 3 setelahnya tidak mempengaruhi. Karena syarat dan rukun itu harus terpenuhi baik pada saat orang melaksanakan sholat atau pada saat dia menegakkan sholat. Oke, baik. Wa aqamus sholat, yang kedua mereka mendirikan sholat. Yang pertama membaca Quran, tilawah Al-Quran, membaca dan mengamalkannya. Yang kedua adalah wa aqamus sholat, mereka mendirikan sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka berinfak atau mereka menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Lihat redaksinya, wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka berinfak dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Dari apa? Berarti infak itu dikeluarkan dari sebagian harta kita. Tidak boleh mengeluarkan seluruh harta kita. Misalnya saya bilang, semua harta saya berikan kepada Yayasan Al-Muhairi. Misalnya, itu nggak boleh. Anak saya mau makan apa kalau begitu. Istri saya mau makan apa, nggak boleh begitu. Tapi mimma razaqnahum, dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Dan redaksi razaqnahum itu isyarat dari Allah bahwa apa yang engkau miliki hari ini, harta yang engkau kumpulkan hari ini, harta yang engkau nikmati hari ini, itu razaqnahum, adalah rezeki yang kami berikan. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau rajin, bukan karena, tapi mimma razaqnahum, karena mereka, karena kami, Allah maksudnya merezekikannya kepada kalian, kami memberikannya kepada kalian. Dan karena itu ketika diminta untuk berinfak, maka keluarkanlah. Kenapa? Karena rezeki itu ada pada genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja Allah mampu memberikannya, kapan saja Allah akan merampasnya, terserah Allah. Mimma razaqnahum. Kapan infak itu dilakukan Bapak Ibu? Dan infak ini maknanya 2, infak wajib ataupun infak mustahab. Infak wajib itu adalah zakat. Ya, infak itu kan artinya sarful mal fi sabilillah, dalam makna yang lazim. Infak itu sarful mal fi sabilillah, mengeluarkan harta di jalan Allah. Itu infak. Apa bedanya dengan sedekah? Sedekah apa? Kalau sedekah Bapak Ibu, sedekah itu sarful mal wa ghairil mal. Sedekah itu adalah mengeluarkan harta materi atau non materi di jalan Allah.
Tapi kalau infak mengeluarkan materi, harus materi, harus mal. Bapak tadi ngasih saya ini, inilah air. Air. Saya ingat yang lagi rame itu air. Nah, Bapak ngasih saya air, maka ini infak. Oke, tapi kalau sedekah, karena ini berbentuk materi, harta. Tapi kalau sedekah bisa harta, bisa non harta. Pak Jono senyum aja sama orang. Nah, senyumnya itu kata Rasul adalah sedekah. Karena senyuman Pak Jono bukan materi. Dan banyak orang nggak butuh juga senyumnya Pak Jono. Senyum aja di depan masjid. Bapak lagi ngapain? Lagi sedekah. Iya, benar. Sedekah itu harta atau non harta, materi atau non materi. Memberikan ilmu kepada orang itu juga sedekah, karena dia bukan harta. Membantu orang lain itu juga makna sedekah. Membersihkan kotoran dari jalan, membuang sampah dari jalan, menyingkirkan batu kerikil yang menghalangi jalan, itu sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah, kata Rasul. Seseorang mendatangi pasangannya yang halal, itu juga adalah sedekah. Tapi jangan sedekahnya itu mulu. Sedekah yang lain juga kan? Oke. Baik. Kita lanjutkan. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka sirran wa alaniyah. Kapan melaksanakan infak itu? Sirran wa alaniyah. Baik pada saat sir, diam-diam, sembunyi-sembunyi, agak ada yang tahu. Dalam satu hadis disebut di antara 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah adalah tangan kanannya berinfak, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya nggak tahu. Bayangkan, tangan kanannya bersedekah, bersedekah, berinfak, tangan kirinya tidak tahu. Apalagi tetangganya, apalagi pasangannya, apalagi nggak ada yang tahu. Sirran, secara sembunyi-sembunyi, termasuk wa'alaniyatan, dan dalam keadaan terang-terang. Dari sini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sedekah, infak, zakat yang terang-terangan tidak otomatis riya. Jangan disalahpahami. Betul bahwa di antara nasihat para ulama kita adalah kalau bisa sedekah infak kita sir, diam-diam. Kenapa yang dianjurkan diam-diam? Karena dia lebih menjaga hati, lebih memelihara niat ikhlas kita karena Allah daripada kalau kita terang-terangan. Tetapi yang terang-terangan itu tidak otomatis riya, tidak otomatis tidak ikhlas. Dan karena itu Allah katakan di dalam Al-Quran, in tubdus shadaqat fani'immahi, jika kalian mengumumkan, jika kalian terang-terangan dalam sedekah, fani'immahi, itu satu kebaikan. Asal ikhlas karena Allah, tapi dia terang-terangan. Ikhlas karena Allah, tapi dia mengumumkan. Ikhlas karena Allah, tapi dia menampakkan sedekah. Misalnya Pak Tesa, kalau setiap sedekah di depan istri dan anak-anaknya, sengaja tuh niatnya memang di depan istri dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena Pak Tesa ingin menunjukkan teladan yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Nah, belum tentu riya. Karena niat supaya anak dan istrinya melihat dan menjadi teladan, itu tidak bertentangan dengan makna ikhlas kepada Allah. Gitu ya? Baik. Sirran wa alaniyah. Nah, 3 amal ibadah ini, orang-orang yang melakukan 3 ibadah ini, yaitu tilawah, salat, dan apa tadi? Infak, kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka berharap perniagaan yang tidak pernah rugi. Tadi di awal sudah saya sampaikan, yang dimaksud dengan perniagaan tidak pernah rugi, 3 amal ini pasti nyampe kepada Allah kalau orang ini ikhlas melakukannya. Pasti sampai, bahkan sampainya itu dengan mendatangkan pahala
dengan mendatangkan keberkahan, dengan mendatangkan manfaat, dengan mendatangkan kebaikan yang berlimpah ruah, berlipat-lipat tak terhingga. Itulah yang disebut dengan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Oke, disebut oleh Al-Imam Syekh As-Sa'di, dalam tafsirnya. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi, itu adalah ridha Allah. Orang ini akan mendapatkan ridha Allah. Bapak Ibu bayangkan, kalau Allah sudah ridho kepada seseorang, selesai masalah hidupnya. Karena Allah sudah ridho kepadanya. Ridha Allah yang pertama. Yang kedua kata beliau, wathawabal jazil. Dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah. Salatnya mendatangkan pahala, tilawahnya mendatangkan pahala, infaknya mendatangkan pahala yang berlimpah-limpah. Satu, dapat ridho Allah. Dua, dapat pahala yang berlimpah. Yang ketiga adalah wan najata min suhtillahi wa iqabih. Dia terhindar dari azab dan murka Allah di dunia maupun di akhirat. Itulah yang dimaksud dengan tijaratan lan tabur, tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Dapat ridha Allah, dapat pahala yang berlimpah, dan terhindar, terselamatkan dari siksa dan azab Allah di dunia dan di akhirat. Kalau ingin kita simpulkan, perniagaan yang kita lakukan 3 hal tadi itu akan mendatangkan kebaikan dunia dan di akhirat. Di dunia kita dapat ridho, di dunia kita dapat berkah, dan nanti di akhirat selamat dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, masih kuat nih? Pertanyaannya adalah, mengapa 3 ibadah ini, baru nanya masih kuat, udah bunyi dia. Belum kan ya? Masih berapa? Masih kan? Masih ya. Pertanyaannya adalah, mengapa tiga ibadah tadi, tilawah, salat, dan infak, disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perniagaan yang tidak pernah rugi? Tadi sudah kita jawab. Jawabannya adalah karena 3 ibadah ini pasti sampai kepada Allah dan mendatangkan pahala, keberkahan yang berlipat-lipat untuk kita. Itu pasti kalau dilaksanakan dengan ikhlas. Coba kita perdetail Bapak Ibu. Sebenarnya ada apa dengan tilawah, ada apa dengan salat, ada apa dengan infak. Kita perdetail lagi. Sejauh mana tilawah itu, infak itu, salat itu mempengaruhi kehidupan kita di dunia dan mempengaruhi keselamatan kita nanti di akhirat. Kita lihat tentang tilawah, ya, tentang tilawah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari tentang tilawah. Tadi ingat tilawah itu apa? Membaca dan mengamalkannya. Baca, berusaha memahami, setelah itu mengamalkannya. Oke? Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang bertilawah? Kata Rasul, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang membaca Al-Quran dengan baik, orang yang memiliki kemampuan bacaan Quran yang tartil, yang baik, kata Allah, kata Rasul, ma'as safaratil kiramil barara, nanti di akhirat bersama dengan para malaikat yang mulia dan terhormat. Jadi barisan orang-orang yang bacaannya bagus nih, memiliki bacaan tilawah Al-Quran yang baik, nanti ditempatkan di akhirat bersama para malaikat yang terhormat, bersama para malaikat yang mulia dan terhormat. Ma'as-safaratil kiramil barar. Lalu bagaimana dengan orang yang baca Quran tapi belum benar bacaannya? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan, walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Orang yang baca Quran tapi yatata'ta itu gitu loh. Itu yatata'ta, apa namanya? Terbata-bata. Orang yang baca Quran dan dia terbata-bata, wa huwa alaihi syaqun, dan dia merasa sulit membacanya.
Tidak bisa membedakan antara ha dengan kha misalnya. Tidak bisa membedakan dengan ha dengan ha, dan begitu seterusnya, nggak bisa, susah, sulit, dan begitu seterusnya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala sekaligus. Bayangkan, yang bacaannya bagus bersama para malaikat, yang bacaannya tidak bagus, bahkan terbata-bata, bahkan tidak benar, tapi tetap berusaha mempelajarinya, tapi tetap berusaha dekat dengan Quran, dia tetap dapat pahala, bahkan pahalanya 2. 2 itu apa? 1 pahala tilawah, yang kedua pahala susah payahnya dia. Berarti ini tijaratan lan tabur, Bapak Ibu. Berarti hidup kita bersama Al-Quran nih tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak pernah rugi, karena pasti dapat pahala. Masya Allah, asik juga tuh, saya belum dapat. Bercanda ya. Ya. Jadi yang bacaannya bagus, yang bacaannya belum bagus, sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan level yang berbeda. Hadis yang lain, dan hadis ini seringkali Bapak Ibu dengar, saya yakin. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama kita. Apa kata Rasul? Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf min kitabillah dari Al-Quran, 1 huruf saja, falahu bihi hasanah, maka 1 huruf itu dia mendapatkan 1 kebaikan. Fabihi hasanah, dia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Bayangkan, berarti kalau 1 huruf baca Al-Quran, berapa pahalanya? 10 kebaikan. Kemudian kata Rasul, la aqul alifun harfun, lamun harfun, alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Enggak. Alif lam mim itu bukan harfun, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif lam mim itu berarti 3 huruf. Kalau 3 huruf dikali 10 menjadi 30. Apalagi alhamdulillahirabbil alamin, dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Berarti apa yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa taala ini tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi, karena dia berlipat-lipat, berlipat kemuliaan, berlipat pahala, dan berlipat keberkahan. Dalam hadis yang lain, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Lihat, bacalah Al-Quran karena dia nanti akan datang kepadamu, memberi syafaat kepadamu pada hari kiamat. Bahkan dalam riwayat yang lain disebut tuh Bapak Ibu, syafaat kita itu sejak syafaat Qurannya, sejauh mana ujung bacaan kita. Jadi semakin banyak bacaan kita di dunia, sebanyak itulah syafaat Al-Quran yang akan menyelamatkan kita. Berarti tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Ya. Bahkan satu lagi, saya sampaikan 1 hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Ini kita kan sedang berkumpul di rumah Allah kan? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Kita lagi kumpul di rumah Allah. Yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah. Tadi yang saya bacakan adalah ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum,
dan mereka mempelajari ayat-ayat Allah. Ini kita sedang mempelajari, memahami ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Siapa yang berkumpul di rumah Allah, kemudian dia membaca ayat-ayat Allah, kemudian dia mempelajari ayat-ayat Allah, dan tiga-tiganya kita ada tuh. Ngumpul, baca, mempelajari. Apa yang terjadi? Nazzalat alaihimus sakinah. Ketenangan, kedamaian akan Allah hadirkan di majelis itu. Satu, sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah hadirkan rahmat, kasih sayang kepada orang-orang yang kumpul tuh. Dari ujung sini sampai ujung sana supaya dapat rahmat. Bukan hanya sakinah, bukan hanya rahmah. Wa haffathumul malaika. Malaikat, apa itu namanya? Sayap tuh diapain? Membentangkan. Oke, makasih. Dan hafathumul malaikat. Malaikat membentangkan sayapnya. Loh, kenapa malaikat membentangkan sayap? Sebab malaikat ridwan bima yasna. Malaikat itu senang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di majelis ilmu. Ridho, senang, suka. Bahkan dalam hadis yang lain, Bu, disebut malaikat itu, malaikat Jibril misalnya, memiliki situmi'ati janah, 600 sayap. Coba bayangkan, malaikat Jibril memiliki 600 sayap, yang kalau satu sayapnya dibuka itu tertutup timur dan barat. Coba bayangkan, malaikat Jibril dalam hadis Mi'raj disebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan malaikat Jibril, ditampakkan bentuk malaikat Jibril, dan beliau melihat malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Kalau satu sayap saja dibuka akan tertutup timur dan barat. Kita nggak tahu tuh, nggak bisa kita bayangkan juga bentuknya seperti apa. Yang jelas malaikat itu memiliki sayap. Kita kembali ke hadis itu. Malaikat itu membentangkan sayapnya bagi majelis ilmu. Bahkan yang lebih dahsyat dari itu, lebih dahsyat dari itu adalah hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut nama orang-orang itu satu persatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, disebut nama Bapak siapa benar? Pak Bardan. Pak Teten. Oh, Pak Teten. Pak Teten disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala pagi ini. Kenapa? Pagi ini Pak Teten duduk di majelis ilmu. Pak Iman, Pak, Bu, disebut satu persatu di hadapan para malaikat, disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tijaratan lan tabur. Itu perniagaan yang tidak pernah rugi. Coba nama kita disebut. Bahkan di hadis yang lain tentang ini, tentang majelis ilmu, ditanya begini, wahai Rasul, bagaimana dengan seseorang yang ngumpul di majelis ilmu, baca Quran bareng, tilawah bareng, dengerin tafsir bareng, duduk di situ tuh di majelis ilmu, tapi pikirannya keluar. Habis ini goes kemana ya? Atau nanti golfnya di mana? Atau ini roti campur apa itu? Kacang hijau rasanya gimana ya? Ini contoh aja Pak, Bu. Bagaimana kata seorang sahabat, bagaimana Rasul kalau ada orang ikut ngumpul di majelis Quran itu, majelis Quran, tapi pikirannya ke tempat lain. Kata Rasul, termasuk orang itu. Bayangkan, termasuk orang itu. Wih, merdeka. Artinya, selama dia di majelis Quran, selama dia di majelis ilmu, dia mendapatkan keberkahan. Dia mendapatkan tijarah lan tabur, meskipun mungkin pikirannya di luar majelis itu. Kita percepat. Itu tentang tilawah. Bagaimana tentang sholat? Boleh sambil ini ya, boleh sambil dicicipin. Jangan gara-gara itu jadi nggak nyicipin nih. Silakan nyicipin. Silakan. Yang kedua tentang sholat. Kita percepat. Bapak Ibu, kenapa sholat tijaratan lan tabur? Sholat 5 waktu kita. Sholat 5 waktu kita termasuk tijaratan lan tabur, termasuk perniagaan yang tidak pernah rugi. Mengapa? Saya sebutkan sedikit saja untuk mempercepat. Misalnya tadi inna sholata tanha
'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau salat kita baik, maka insya Allah kita tidak korupsi. Salat kita baik, kita nggak ghibah, kita nggak, dan itu adalah tijaratan lan tabur. Bukan hanya itu, disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salat 5 waktu kita itu sama seperti seseorang yang di depannya punya sungai bersih, segar, dan orang itu mandi di sungai itu sehari 5 kali. Kalau ada orang mandinya 5 kali di sungai yang bersih, di sungai yang segar, kira-kira dia bersih apa enggak? Pasti bersih. Begitulah sholat 5 waktu kita. Dalam hadis yang lain disebut, seseorang yang sholat subuh, kemudian ketemu sholat zuhur, dosa antara subuh dengan zuhur itu diampuni oleh Allah. Dari zuhur ketemu asar, dosa antara zuhur dengan asar ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari asar ketemu maghrib akan diampuni. Dari maghrib ketemu isya akan diampuni. Dari isya ketemu subuh juga akan diampuni kalau dia ketemu subuh. Dan begitu seterusnya. Tijaratan lan tabur. Bahkan dalam satu hadis disebut tentang salat yang terakhir disebut gini. Dalam hadis ini riwayat Muslim kalau nggak salah ya. Hadisnya sahih. Bentuknya cerita. Ada Rasul sedang mau sholat. Ternyata di soft pertama itu Bapak Ibu, di soft pertama masih beberapa ada yang kosong. Sahabat nggak pada maju. Kemudian Rasul mengatakan gini, wahai para sahabat, isi yang depan dulu. Tapi pada nggak mau maju. Oke, isi yang depan dulu. Pada nggak mau maju. Jadi nggak ada alasan untuk tidak maju. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasul, mazala qaumun yata'akhirun hatta yuakhirhumullah. Apa tuh? Selama seseorang mengakhir-akhirkan, maka Allah akan mengakhirkannya. Selama seseorang mengakhirkan sholat, maka Allah akan mengakhirkannya. Padahal itu ngomongin bukan nggak sholat, nggak, atau bukan mengakhirkan sholat, tapi mengakhirkan soft kan, redaksinya. Enggak, jadi kosong, tapi dia tidak mau maju tanpa ada alasan, tanpa ada uzur, kecuali kalau misalnya saya di depan nggak bisa karena saya nggak bisa sujud, kakinya sakit, saya di pojok sini aja, itu beda ya. Nah, kata Rasul, selama seseorang mengakhirkan sholat, maka Allah akan mengakhirkannya. Bapak Ibu bayangkan, pengetahuan ini bukan untuk menjas orang, tapi untuk memperbaiki diri kita. Selama seseorang mengakhirkan salat, maka Allah akan mengakhirkan. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Siapa yang mendahulukan salat atau siapa yang memperbaiki salatnya, maka Allah akan memperbaiki seluruh hidupnya. Pernah dengar? Nah, kata-kata hikmah itu diambil dari hadis ini. Karena Rasul tadi mengatakan, siapa yang sengaja mengakhir-akhirkan salat, maka Allah akan mengakhirkannya. Mengakhirkannya itu apa? Mengakhirkan rezekinya, mengakhirkan keberkahannya, mengakhirkan apa lagi? Pokoknya semua kebaikannya sengaja Allah akhirkan. Kenapa? Gara-gara dia mengakhirkan sholat. Dan itu sebaliknya. Siapa yang mendahulukan sholat, siapa yang memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki semua hidupnya. Jadi semua bermula dari sholat. Tijaratan lan tabur. Ya, saya tahu bapak-bapak ini melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Subuhnya, zuhurnya, asarnya. Insya Allah akan Allah mudahkan semua urusan hidupnya. Allah akan bereskan semua hidupnya. Kenapa? Karena kita mendahulukan sholat kita. Yang terakhir tentang infak. Satu lagi terakhir ya, tentang infak. Supaya kita bisa segera menikmati hidangan. Yang terakhir tentang infak. Bapak Ibu, kenapa infak disebut oleh Allah li tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak akan pernah rugi? Kenapa? Disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Ayatnya sangat kita sering dengar. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa yang berinfak satu saja, berinfak satu itu akan melahirkan 7, setiap 7 tangkai itu menumbuhkan 10. Berarti dari 1 menjadi 7, 7 menjadi dikali 10, 700. Yang berinfak 1, apa itu Pak?
Apa sih itu? Oh itu ya, apa namanya? Pisang goreng. Ada kan yang pisang? Oh oke ada. Yang pisang rebus, yang berinfak pisang rebus satu aja tercatat di sana 700. Apalagi kalau ngasihnya satu tandan dikali 700. Ya satu tandan, oke satu tandan dikali 700. Yang menyediakan teh untuk berapa orang ini dikali 700. Bu Rosyid, ya, yang menyediakan apa itu kopinya, buburnya itu dicatat semuanya. Itu disebut dengan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi, tercatat berlipat-lipat. Ya, 700 kali lipat bahkan lebih. Nah, satu ayat lagi supaya kita termotivasi. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun. Terakhir, ini terakhir banget. Al-Munafiqun ayat 10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul, dan berinfaklah kalian, kata Allah, berinfaklah kalian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian. Saya ulangi, berinfaklah kalian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum kematian mendatangi kalian. Al-Munafiqun ayat 10. Kenapa? Sebab kalau sudah mati fayaqul, orang yang mati itu akan berkata di hadapan Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, pengen pulang ke dunia sehari aja, 1 jam aja. Ngapain? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Saya 1 jam itu, 1 hari itu pengen bersedekah, pengen berinfak. Bukan pengen umroh, bukan pengen haji, bukan pengen sholat, bukan pengen puasa, bukan pengen sedekah, pengen infak. Orang-orang saudara-saudara kita yang sudah wafat itu pengen kembali, cuma pengen infak. Saya pengen ke masjid, infak, itu doang. Lu mati lagi nggak apa-apa setelah itu. Tapi pengen punya amalan infak. Kenapa? Karena infak itu tadi 700 kali lipat, 1 jadi 700. Bahkan dalam hadis yang lain, 1 orang yang berinfak 1 sama seperti dia memelihara anak unta. Anak unta dia beli, anak unta kan lebih murah daripada ibunya itu, apalagi dari bapaknya. Kecil dia kan. Nah, sama seperti orang membeli 1 ekor anak unta. Anak unta ini ditaruh di padang pasir, padang rumput. Sehari, 2 hari dia akan bertumbuh, 3 hari akan bertumbuh, sampai akhirnya dia besar. Dan orang yang punya itu nggak nyangka, nggak ngeh, ternyata anak unta dia bertambah hari, bertambah beratnya, bertambah besar. Begitulah infak sedekah yang kita berikan di jalan Allah. Baik, terima kasih. Itulah tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk 3 tadi. Kita bisa tilawah, kita bisa sholat, menegakkan sholat, dan kita bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nggak ada pertanyaan ya? Ada? Oh ada, silahkan. Kalau ada yang mau ditanya boleh. Sambil dimakan saya kira nggak apa-apa ya, biar tidak adem. Boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kalau kita tuh misalkan dalam satu waktu sejam apa yang bentuknya itu kita baca Quran dengan baca aja supaya semakin banyak ayat yang dibaca itu semakin gitu. Atau kita mending lebih baik lebih utama bahwa kita sambil baca tafsirnya dia pun nanti ayatnya dibaca nggak jadi banyak dan lebih lama asalnya gitu. Iya. Lalu ini yang kedua terkait majelis ilmu itu, apakah sama manfaat keutamaan yang didapat? Nah sekarang itu kan kita kalau dari kajian bisa lewat YouTube atau live atau video sama keutamaannya. Lalu yang terakhir yang terkait infak yang terakhir tadi,
ada meninggal gitu kan, kalau meninggal, apakah warisan yang kita wariskan itu ada nilai infak Ya. atau sedekah? Ya. Ada. Terima kasih. Ada 3. Yang pertama adalah tentang tilawah. Tentang tilawah. Tadi apa ya tilawah? Kita baca dibanding sambil baca. Oh iya, baik. Secara umum, yang paling baik itu adalah tilawah, mengerti, memahaminya, untuk kita amalkan. Itu berdasarkan keterangan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, setiap kali ayat-ayat Allah turun, firman Allah turun, wahyu Allah turun kepada Rasul, kami mempelajarinya 10 ayat. Bayangkan, 10 ayat dihafal, kemudian kami memahaminya, kemudian kami mengamalkannya. Lanjut ke 10 berikutnya. Begitu, menghafal, memahami, mengamalkan. Lanjut 10 lagi, lanjut 10. Itu secara umum. Yang ideal ingat ya, adalah membacanya, kemudian memahaminya, untuk mengamalkannya. Itu yang ideal. Tapi ternyata tidak sedikit dari kita membaca tafsirnya atau terjemahannya juga tidak mudah. Bacanya aja udah sulit. Gitu loh. Nah, maka karena kualitas kita berbeda-beda, boleh seseorang membacanya saja tanpa membaca tafsirnya. Tapi kalau tadi pertanyaannya, lebih baik mana? Baca sedikit plus tafsirnya, apalagi baca banyak tanpa mengerti. Mana yang lebih baik? Yang pertama. Ya kan, sebaik-baik amal itu adalah apa? Sedikit tapi terus menerus, kalau dalam satu hadis ya. Sedikit tapi terus menerus. Sedikitnya itu sedikit yang berkualitas, tapi dia terus menerus. Itu lebih baik daripada yang baca saja tapi tidak mengerti. Disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah begini, hum yaqra'unal Qur'an walam yaqra'u. Kata Aisyah, ada orang-orang yang baca Quran tapi sebenarnya nggak baca. Saya ulangi, kata Aisyah, ada orang-orang yang baca Quran tapi sebenarnya tidak baca. Maksudnya apa? Baca Quran kok tapi nggak baca. Maksudnya adalah baca Quran tapi nggak paham apa yang dia baca. Ini punten, saya tidak sedang merendahkan atau mengecilkan usaha kita untuk tahsin. Silahkan, itu sangat baik. Tapi kalau disuruh milih, baca dengan ngerti, dengan baca banyak tanpa ngerti, maka yang lebih baik adalah yang pertama. Sudah? Tetapi ada tetapinya. Di musim-musim tertentu, misalnya Ramadan, sebagaimana disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, di musim-musim tertentu seperti Ramadan, mana yang lebih baik? Baca sedikit dengan ngerti atau baca banyak? Menurut Syekh seperti dari Ibnu Rajab Al-Hanbali, boleh mendahulukan yang banyak karena lagi musim Quran. Jadi supaya khatamnya banyak. Ya, itu berbeda dengan kalau di hari-hari yang lain. Itu satu. Yang kedua, lupa lagi tuh saya. Tilawah, majelis ilmu ya, majelis ilmu. Bapak Ibu, bagaimana dengan kalau kita menghadiri majelis ilmu online, mendengar ceramah YouTube? Apakah live? Apakah itu termasuk majelis ilmu? Masuk Pak? Menurut saya masuk. Itu tetap majelis ilmu, meskipun keberkahannya berbeda. Maksud keberkahan tuh gini, Bapak datang dari rumah ke sini, melangkahkan kaki, terhitung pahala dong, dengan orang yang live di rumah, sambil begini. Misalnya, tapi sama-sama dalam lingkup majelis ilmu, tapi beda jalan kakinya, beda usahanya, beda. Itu sama seperti hadis Rasul mengatakan, orang yang memberi bukaan kepada orang lain, maka pahalanya sama sekali tidak mengurangi, gitu kan? Bapak puasa, saya kasih minum. Pahala Bapak puasa itu ditransfer ke saya tanpa mengurangi pahala Bapak. Berarti enakan yang nggak puasa dong. Ya, secara pahala sama, tapi secara hikmah dan barokah beda. Yang puasa punya kelebihan menahan hawa nafsu, sedangkan saya tidak
ya kan? Yang berpuasa punya kelebihan bisa mengatur, kan diantaranya kan mengatur apa namanya gejolak syahwat makan dan semua yang membatalkan. Sedangkan saya nggak dapat, gitu lah. Tapi pahala puasanya sama, tapi dia mendapatkan hikmah yang berbeda dengan saya. Begitu juga dengan majelis ilmu YouTube atau live, atau dia tetap majelis ilmu, dapat keberkahan secara umum, dapat keutamaan majelis ilmu secara umum, tapi dia tidak mendapatkan hikmah-hikmah tertentu. Hikmah ukhuwah, kita ngumpul di masjid, dapat dong ukhuwahnya. Belum lagi dapat kenyangnya. Yang di rumah nggak dapat. Ini berkah nih, gitu ya. Yang ketiga, warisan yang apa ya? maaf. Oh iya, apakah itu infak? Oke. Bapak Ibu, niatkan dari sekarang, terutama kita nih para laki-laki, niatkan dari sekarang kita mencari nafkah untuk mencari harta untuk nafkah anak dan keluarga kita. Supaya diantaranya kalau kita wafat, kita tidak meninggalkan generasi, yang miskin. Karena miskin itu lebih dekat kepada kekufuran. Jadi kalau kita niatkan itu ibadah, itu akan ibadah. Warisan kita tuh, kita wafat, ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, yang bisa dibagi kepada ahli waris kita, itu adalah infak untuk mereka. Ayatnya ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Lemah yang dimaksud adalah lemah iman dan lemah ekonomi. Kalau lemah ekonomi, imannya oke sih nggak masalah. Nah, cuma masalahnya imannya lemah, ekonominya lemah pula. Wah, kacau itu. Oke, insya Allah infak di jalan Allah. Sudah? Ada lagi? Ibu-ibu, satu boleh. Boleh, silakan. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Mangga. Mengenai baca Al-Quran. Iya. Saya membaca Al-Quran, mohon maaf, kebetulan saya orang Sumatera, orang Padang. Lidah saya membaca Al-Quran itu selalu mengucapkan H sama H itu selalu salah. Setiap saya belajar mengaji sampai 3 kali saya disalahkan atau dibenarkan. Tapi besoknya juga ucapan saya sama, Ustaz. Tapi saya sudah berusaha membedakannya, tapi tetap seperti ko, a, ha, ha. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Tapi gimana tuh Ustaz? Mohon penjelasannya. Gimana tuh maksudnya? H sama H seperti mengucapkan tebet, kecap gitu. Jadi logat lidah saya gitu, Ustaz. Pembicaraan saya kayaknya sudah tebal. Oke. Hukumnya H sama H-nya ya. itu loh. Nah, yang ditanyakan hukumnya. Oke, baik. Bapak Ibu, jangan bersedih hati dan jangan putus asa. Setiap bacaan yang sulit tadi hadisnya wa yatata'ta wa syaqqa susah bagi orang itu, dia terbata-bata, sulit, tidak bisa membedakan ha dengan ha, kha dengan ha misalnya begitu. Tidak bisa, enggak selesai. Setiap bacaan itu dapat 2 pahala. Satu tilawahnya, satu susah beratnya. Jadi jangan berputus asa dan jangan bersedih hati. Bapak Ibu banyak lah gitu ya. Bapak dan Ibu yang sampai 3 bulan Al-Fatihahnya nggak lulus. Dan selama 3 bulan itu pahalanya mengalir deras. Tijaratan lan tabur. Jangan putus asa, jangan lemah hati. Oke, teruskan. Oke? Ya. Cukup, satu lagi boleh. Itu Pak, tadi kan dibahas amalan yang seperti kita berbisnis dengan Allah yang tidak ada ruginya. Mungkin pertanyaan saya adakah amalan yang kalau tidak kita niatkan dengan sungguh-sungguh itu malah kita menjadi rugi? Misalnya kita amalan apa itu yang kalau misalnya tidak seriusin malah kita malah menjadi rugi, bukan seperti tiga amalan tadi. Ya. Terima kasih. Amalan yang kalau kita nggak seriusin menjadi rugi. Malah kita bisa jadi.
Ya, amalan pasti amalan yang nggak ikhlas. Tapi gini, maksud ayat ini Bapak Ibu menyindir tijarah yang lain, menyindir perniagaan yang lain. Maksudnya perniagaan duniawi. Ada orang bisnis jualan A, jualan B, perusahaan A, perusahaan B, punya ini, punya itu yang dia bisniskan. Bisnisnya itu bukan amalan. Bisnisnya itu bisnis dunia. Yang bisnis dunia itu potensinya tetap dua. Satu untung, satu rugi gitu. Tapi kalau amalan akhirat itu pasti tidak rugi. Terutama tiga ini. Kenapa tiga ini tidak rugi? Karena tiga ini efeknya sangat besar. Gitu ya. Nah, jadi tijarah yang dimaksud, yang adakah yang tidak rugi? Adakah amalan yang rugi? Satu, amalan akhirat bisa rugi kalau amalan itu tidak ikhlas. Yang kedua, amalan itu bahkan sholat sendiri, kalau seseorang sholat tapi tidak ikhlas, maka akan tertolak tuh tijarah yang rugi gitu. Oke? Nah, tiga ini disebut karena ini tiga amalan yang efek pahalanya sangat besar, yang efek keberkahannya sangat besar gitu. Dan karena itu tiga ini disebut. Dan tiga ini kalau kita perhatikan, bagus pertanyaannya. Tiga ini kalau kita perhatikan, coba lihat. Tilawah itu adalah ibadah qauliyah, ibadah lisan. Tilawah ibadah qauliyah. Yang kedua, sholat itu ibadah badaniyah. Dan zakat atau infak itu ibadah maliyah. Tilawah itu ibadah lisan, sholat itu ibadah badan, infak itu ibadah harta. Kita bisa mengumpulkan tiga ini, lisan, badan, dan harta kita soleh. Atau penjelasan yang lain, tilawah itu sumber inspirasi. Tilawah, kita baca Quran itu, kalau kita paham tuh, itu akan menjadi sumber inspirasi. Kalau orang yang dia paham apa yang dia baca, efeknya adalah sholat dan infak. Sholat itu hubungannya dengan Allah, infak itu hubungannya dengan sesama. Nah, itu hubungannya. Kenapa Allah sebut tiga ini? Gitu ya. Jadi inspirasi, Quran itu sumber inspirasi. Inspirasinya harus melahirkan amal. Amalnya apa? Sholat berhubungan dengan Allah, infak berhubungan dengan yang lain. Jadi lebih kepada itu, ya. Tapi ingat, ini akan menjadi tijarah lan tabur kalau dilakukan ikhlas dan kalau dilakukan sesuai dengan aturan syariat. Ittiba'us syariah. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Hatur nuhun. Cukup. Terima kasih. Kita sama-sama tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan doa makan masing-masing.